Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar Rp1 juta kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan masalah pinjaman online ini. Oke, kalau seandainya kita terjadi gagal bayar, oke, gagal bayar pinjaman online, bisa nggak sih mereka menagih ke rumah ataupun bagaimana masalah pinjaman online ini, DC-nya bisa nggak sih ke rumah? Oke, nah di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman, memang benar kita meminjam pinjaman online ini secara online. Oke, seharusnya mereka tidak usah ke rumah. Sebenarnya kita inginnya seperti itu. Kenapa? Kalau seandainya tertera di pinjaman online ini, misalkan di aplikasi, misalkan di Akulaku, di Akulaku kita ambil contoh saja, kita meminjamkan di pinjaman Akulaku kita, tapi ketika sudah ingin mengklik di confirm atau di submit supaya disetujui atau tidaknya, misalkan ada tertera di situ, ketika ada bacaan artikel misalnya, kalau seandainya Anda telat bayar selama 1 bulan ataupun 2 bulan atau 3 bulan, kami akan siap menurunkan pihak ketiga dalam kutip atau DC lapangan kalau seandainya Anda tidak sanggup membayar pinjaman online ini. Saya meyakinkan kalau ada template seperti itu atau kata-kata seperti itu di pinjaman online, saya meyakinkan tidak ada orang yang akan meminjamkan pinjaman online. Seperti itu. Anda pasti paham apa yang saya maksudkan itu. Nah, kenapa tidak diberikan seperti itu? Karena mereka tahu, kalau seandainya terjadi seperti itu, persetujuannya pasti para peminjam tidak akan mau, karena itu psikologis pasti terganggu. Karena masyarakat ini paling takut yang namanya didatangkan sama DC pinjol ke rumah kalau seandainya berhutang itu. Nah, itulah yang membuat orang terganggu. Jadi solusinya bagaimana sih Bang? Tidak ada solusi teman-teman. Mereka memang berhak menurunkan, karena OJK mempersilahkan para pinjol untuk menurunkan pihak ketiga ketika sudah terjadi TWP 90, tingkat wan prestasi 90 hari. Ketika sudah telat bayar selama 90 hari, kredit kita macet selama 90 hari, temponya sudah lewat, mereka berhak, memang ada aturannya dari OJK untuk mereka menurunkan yang namanya DC lapangan. Tetapi di situ juga diaturkan yang namanya penagihan itu diaturkan, tidak boleh misalkan DC lapangan ini berkata kasar, tidak boleh semena-mena, tidak boleh menarikkan aset Anda di rumah, apalagi sampai ingin mengatakan ke polisi atau bagaimana, memaki-maki, itu tidak perbolehkan. Hanya menagih dan mengingatkan. Kalau mereka sopan, pasti masyarakat ataupun nasabah akan sopan juga. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah terlalu misalkan khawatir, Bang, saya sangat khawatir kalau seandainya mereka benar-benar datang ke rumah. Ya namanya manusia biasa, pasti kita ada namanya rasa khawatir, rasa takut, rasa nggak enak kalau mereka datang benar-benar ke rumah. Namanya manusia pasti merasakan hal seperti itu. Tetapi yang paling kita ingatkan, yang paling ingin kita bangun narasi di sini sebenarnya, jangan sampai terprovokasi atau terbawa kata-kata dari pinjaman online ataupun narasi-narasi di luar bahwa mereka kejam ataupun menarik aset, bahwa mereka bisa mempenjarakan. Itu tidak ada. Itu hanyalah gertakan. Kalau memang seandainya mereka mengatakan seperti itu hanyalah gertakan-gertakan semata, bahwa mereka tidak bisa mengapa-ngapain Anda, hanya mengingatkan apa yang harus diingatkan, bahwa mereka mengingatkan supaya Anda membayar pinjaman online. Tetapi kalau seandainya belum ada, mau bagaimana lagi? Tidak harus dipaksakan. Anda juga tidak harus memaksakan diri Anda bahwa Anda ingin membayar saat itu juga. Misalkan tidak ada uang, misalkan Anda harus pinjaman online ke sini, ke situ, gali lubang sini, gali lubang situ, menjual aset Anda di rumah yang ada sampai Anda tidak bisa bekerja, misalkan menjual motor Anda sampai Anda tidak bisa bekerja gara-gara motor Anda terjual atau tergadai. Itu tidak disarankan, seperti itu. Lebih baik tahan saja, bilang saja nanti kalau sudah ada rezekinya pasti akan dibayarkan, pasti akan dilunaskan. Tetapi saat ini memang belum ada uangnya ataupun rezekinya, supaya mereka mengerti. DC pinjol juga mengerti. Saya merasakan juga banyak kok para nasabah yang bercerita kepada kita bahwa DC pinjol juga banyak yang sopan datang ke rumah dengan cara sopan santun, mereka oke aja. Jadi santai saja, relax saja. Semakin Anda relax, semakin santai, semakin tidak terbebani, semakin Anda bisa fokus mencari uang ataupun mencari sampingan, mencari apapun itu. Karena rezeki itu kita tidak tahu teman-teman. Mungkin kita hari ini tidak ada uang, kita pasti sudah merasakan semua, bukan saya pribadi ataupun teman-teman semuanya, pasti merasakan. Yang namanya rezeki itu tidak ada yang tahu, Kalau seandainya memang kita hari ini tidak ada, kalau seandainya hari besok
ada orang mengajak ataupun memberikan rezeki kepada kita ataupun pekerjaan yang layak kepada kita, kita tidak tahu. Kita berdoa saja hal-hal yang baik, karena kalau seandainya pikiran kita positif, pasti kedepannya akan menjadi lebih baik daripada terus berpikir negatif yang tidak ada gunanya, yang selalu menakut-nakuti diri sendiri. Oke, tidak ada manfaat dan efek baiknya, tidak ada. Jadi teman-teman semuanya, jangan pernah Anda terlalu berpikir negatif terhadap orang-orang yang belum tentu seperti itu kepada diri Anda. Oke, seperti itu. Itu adalah membuat otak kita itu semakin berpikir negatif setiap hari. Lebih baik kita berpikir positif, siapa tahu besok ada rezekinya. Kalau mereka benar-benar datang, ya silakan, welcome. Oke, silakan. Oke, buka rumah, tanyakan bahwa Anda memang jelaskan seperti apa keadaan Anda sekarang. Seperti itu. Oke, jadi itu saja intinya. Kalau seandainya ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke teman-teman yang lain juga. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.